Pada kesempatan siang hari ini, atas izin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan ya untuk memberikan keterangan, memberikan informasi kepada masyarakat dan teman-teman sekalian ya. Kali ini siang hari ini kita akan merilis ya, memberikan informasi terkait perkara kerumunan ya, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang bertempat di toko grosir Wulan Kokula, Jalan Listrik, Pasar Impres, Desa Tumpuk Tengah, Kecamatan Banda Sakti, Kota Long Sumawe, teman-teman sekalian. Ya, pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana ya. Teman-teman sekalian, kita sebagai penyidik Reskrim Polres Long Sumawe sampai saat ini sudah memeriksa 8 orang saksi, 9 orang saksi teman-teman sekalian ya, 9 orang saksi ya. Terakhir kemarin kita juga sudah menetapkan 2 tersangka, yaitu saudara KS dan saudari AK ya, teman-teman sekalian. Jadi alhamdulillah dengan kerja keras dari penyidik Satreskrim Polres Long Sumawe, komunikasi dan koordinasi, alhamdulillah mudah-mudahan nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama kita sudah harus ya melengkapi administrasi penyidikan dan kita melimpahkan kasusnya ke pihak jaksa penuntut umum. Kasus ini akan diproses sesuai dengan aturan yang ada. Ya, kita tetap tegas menindak. Ya, alhamdulillah kemarin juga Bapak Wali Kota juga sudah menerapkan ya sanksi untuk toko tersebut. Toko Wulan Kokula juga sudah dilakukan penyegelan. Ya, sudah dilakukan penyegelan oleh Satpol PP dan tim Gakum dari Satgas Covid-19. Jadi yang proses pidananya ini teman-teman sekalian, alhamdulillah sudah 2 orang yang kita tetapkan sebagai tersangka ya, karena sesuai dengan syarat ya, syarat objektif di dalam pasal 21 KUH KUHAP ya, untuk penahanan, syarat penahanan salah satu adalah syarat objektif, di mana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 di situ dicantumkan bahwa ancaman hukuman maksimal adalah 1 tahun teman-teman sekalian ya, dan dendanya adalah 100 juta. Atas dasar objektif dan atas dasar subjektif teman-teman kita ya yang tersangka ini, baik itu KS dan HK, memang tidak dilakukan penahanan ya, tidak dilakukan penahanan. Ada dasarnya, dasar objektif dan dasar subjektif. Dasar subjektif salah satunya adalah ya bahwa tersangka ini kooperatif, tersangka ini tidak akan menghilangkan barang bukti, tidak mengulangi perbuatannya ya. Ada salah satu dasar subjektif kenapa tersangka KS dan saudari HK tidak dilakukan penahanan ya. Jadi itu teman-teman sekalian yang perlu saya sampaikan. Ini mungkin perlu itu ancaman sendiri nih, foto dari kedua tersangka, teman-teman bisa lihat ya. Jeki. Sekarang Jeki.